Chapter 2221, Launching the Offensive. Nenek moyang, beberapa pria telah melihat anomali di selatan. Seekor burung roh mengelilingi langit dan memata-matai kami. Petik 2. Nenek moyang, kami menderita serangan di utara. Seorang komandan dewa hilang. Petik 2. Nenek moyang, banyak laporan tiba-tiba mengalir sekaligus. Tidak lama setelah Golden Hall mengeluarkan perintahnya dan sementara Kludrumble masih sibuk mengumpulkan pasukan, beberapa dari mereka mendukung Iblis Emas. Hilangnya seorang komandan dewa khususnya, membuat alis mata seperti Golden Hall berkerut. Dia sangat percaya diri dalam kecakapan pertempuran sukunya. Seorang komandan dewa setidaknya sebanding dengan ilahi manusia tingkat kedua. Paling tidak, pertempuran sengit seharusnya menyebabkan gangguan besar. Dibunuh tanpa jejak menyiratkan lawan tentu saja bukan tingkat kedua. Dia memandang Silverhammer. Bagaimana kami dikonfigurasi? Kami memiliki kam-kam di 4 arah mata angin, masing-masing kurang dari 1000 mil jauhnya dari yang lain. Itu harus cukup kompak, jawab Silverhammer. Alih-alih membagi kekuatan kita menjadi 4, aku dengan ini memerintahkannya untuk digabung menjadi 1. Bagaimana mungkin Golden Hall gagal menyadari musuh melecehkan mereka di semua sisi, untuk menghalangi serangan mereka pada Immortal? Itu bukan strategi jenius dengan cara apapun, tapi tetap saja menjengkelkan. Kecuali jika dia turun langsung ke lapangan, tidak ada cara praktis untuk menghentikannya. Silverhammer pergi untuk menjalankan perintahnya. Beberapa saat kemudian, Kludrumble selesai mengumpulkan pasukan markas besar. Saudara Daois, semuanya sudah siap. Aku hanya menunggu kata-kata kamu. Petik 2. Golden Hall dengan sedih berkata, mulailah serangan. Dia mengabaikan pertempuran di pinggiran kota. Mereka paling tidak menggelitik. Dengan Immortal dalam kepemilikan mereka, mereka dapat menggunakan bentengnya untuk menangkal semua pelecehan. Pengaturannya selesai, ia memasuki tendanya sendiri dan memasuki meditasi. Pikirannya hanya terfokus pada serangan terhadap Winterdraw. Sisanya bisa diserahkan kepada Kludrumble dan Silverhammer. Silverage, lampu jiwa kamu belum padam, jadi kamu harus hidup. Apakah mereka menahanmu di Winterdraw? Dia menduga, dia sangat menghargai Silverage, iblis itu jauh lebih dapat diandalkan daripada Silverhammer. Yang terakhir ini sama sekali tidak lebih lemah dalam kekuatan mentah, tetapi ia tidak memiliki tingkat keberanian pemberani yang sama. Dengan kata lain, Silverage selalu membajak ke depan tidak peduli bahayanya. Golden Hall sangat menghargai sifat ini, jadi dia ingin menyelamatkan Silverage jika memungkinkan. Tapi bagaimana tepatnya dia ditangkap? Jauh di lubuk hati, pertanyaan ini diabaikan oleh leluhur iblis itu. Menurut intelijen yang tersedia, serangan kekuatan penuh dari manusia mampu membunuh 3 leluhur. Tetapi untuk menangkap Silverage hidup-hidup, kedengarannya menggelikan tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Pasti ada sesuatu yang tidak kusadari. Perkembangan baru dalam domain manusia dalam 20 tahun terakhir, mungkin. Petik 2. Ada banyak keraguan dalam benaknya. Tapi bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang dekat dengan alam ilahi yang maju. Dalam memiliki dan wawasan, ia jauh lebih unggul dari sukunya. Ketika iblis menyerbu pesawat lain, strategi seringkali tidak berguna, tetapi momentum pemberani dan kecakapan bela diri adalah dasar dari setiap kesuksesan. Kekuatan mentah selalu menang, dan itu adalah setelan kuat iblis emas. Alih-alih memikirkan hal-hal yang terlalu banyak berpikir, ia mungkin juga menjalankan rencananya. Jika aku bisa menangkap Winterdraw dan memaksaku masuk ke wilayah manusia, aku mungkin menemukan kesempatan untuk mencapai ranah ilahi yang maju. Mengapa aku harus menerima perintah dari roh-roh langit? Siapa yang bisa menghentikan aku di dunia yang luas ini? Petik 2. Iblis-iblis surga selalu memerintah atas 10 suku. Iblis emas pemberani, tetapi harus tunduk sama. Meski begitu, kekuatan sangat penting dalam dunia kultivasi. Pada ilahi tingkat lanjut, ia akan menghadapi nenek moyang iblis surgawi sebagai yang sederajat. Dia mungkin tidak cocok dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, tetapi selama dia bisa menyaingi mereka dalam kekuatan pertempuran, otoritasnya pasti akan meningkat. 10 suku bekerja sama satu sama lain, tetapi juga bersaing satu sama lain, terutama ketika datang ke sepotong daging berair seperti benua Divine Abyss. Semua orang menginginkan gigitan yang lebih besar. Tidak ada yang puas dengan sisa makanan. Adapun Silverhammer, dia pergi untuk mengatur kembali pasukan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan tugasnya, sesuatu tiba-tiba melintas di kesadarannya. Dengan lolongan keras,
sosoknya melesat ke arah selatan secepat angin. Di langit selatan, seperti lubang biru di kehampaan, menyemburkan api surgawi dari surga, sosok merah berapi meludahkan lidah api yang panjang yang melintasi langit dan melingkari leluhur iblis itu. Silverhammer mencibir, "Aku akan malu untuk memamerkan trik yang lemah ini." Tubuh iblis emas yang tak tertandingi bukan hanya untuk pertunjukan. Serangan api sebesar ini hanya goresan lembut. Tetapi ketika nyala api menelannya seluruhnya, dia menyadari ada lebih banyak dari mereka selain dari mata. Mereka memiliki kemampuan korosif yang menakutkan, seolah-olah mereka bisa melebur semua makhluk hidup. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan ciptaan dari mereka. Apakah ini api penciptaan? Tapi dia tidak panik. Sosoknya bersinar perak ketika ia menembak keluar dari api seperti sambaran petir. Dia mencengkeram udara pada saat yang sama, mewujudkan palu besar di tangannya. Dia menghancurkannya tanpa ampun ke arah awan. Ledakan. Serangan itu membuat lubang besar di udara dan menghancurkan langit. Seperti panah, burung vermilion melesat keluar dari celah, menghindari serangan yang mengerikan. Pada saat yang sama, ia membuka paruh dan langit yang menghembuskan napas yang menyulut udara di sekitar leluhur. Seperti yang kupikirkan, binatang suci. Kamu pasti salah satu teman Jiang Chen. Silverhammer tetap berada di dalam lautan api, sama sekali tidak terpengaruh. Sebagai kultivator ranah ilahi tingkat keempat, budidayanya lebih tinggi dari burung, sama seperti kekuatan pertempurannya. Jadi, meski merupakan ancaman, Skyfire tidak dapat menjatuhkannya sepenuhnya. Namun, karena Vermilion Bird telah beraksi, binatang suci lainnya pasti akan berbaring menunggu di dekatnya. Awan berubah dan angin bertiup. Cakar Long Xiaoxuan dari pegunungan hancur dan sungai membentang dari ketiadaan dan mencengkeram dengan kejam di kepala Silverage. Chapter 2222, Repeating Old Tricks. 4 binatang suci melompat ke dalam tindakan yang hampir bersamaan. Jiang Chen terus mengawasi mereka. Begitu mereka menjebak Silverhammer, dia akan menaklukkan leluhur dengan tali naga sejati air dan api. Jendela waktu akan cepat berlalu. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Keraguan-raguan sedikit pun bisa membuatnya kehilangan kesempatan. Selain itu, mereka tidak jauh dari kamp utama iblis emas. Sahabat Silverhammer dapat membantu kapan saja. Yang paling penting, Jiang Chen bisa merasakan makhluk yang sangat kuat di dalam kamp iblis yang tidak mungkin dia kalahkan sendiri. Bahkan dengan 4 binatang suci dan Xia Tianze di sisinya, kemungkinan dia mengalahkan kekuatan itu tipis. Iblis yang menahan benteng dapat menyaingi Divine Velurium dari zaman kuno. Karena itu, dia perlu membuat pekerjaan cepat berurusan dengan Silverhammer. Silverhammer lebih berhati-hati daripada Silverage. Dia berteriak ketika dia bertarung, dengan jelas memberitahu Forefather Goldenhall tentang perkembangan itu. Tidak terpengaruh, Jiang Chen terus mengawasi God's Eye-nya, menunggu kesempatannya. Gravitasi kuat The Black Tortoise menyelimuti Silverhammer. Ini dia. Tali air dan api naga sejati yang diaktifkan terpecah menjadi 2 ujung dari kekuatan lawan dan terbang ke arah yang berlawanan, seperti naga air dan naga api masing-masing. Yang luar biasa mungkin mengancam akan memecah langit dan bumi. Terlepas dari kehati-hatiannya, Silverhammer tidak berharap bahaya akan menghantamnya begitu cepat. Dia berusaha melarikan diri segera setelah dia merasakan kekuatan luar biasa dari tali itu, tetapi di bawah tarikan gravitasi kura-kura hitam, dia hanya bisa mencapai sepertiga dari kecepatan biasanya. Sialan, Silverhammer panik dan melolong panik, memanggil bantuan. Jika Goldenhall gagal tiba tepat waktu, dia akan dikutuk. Jiang Chen tidak akan membiarkan siapapun datang membantu iblis itu. Dia membuat beberapa segel tangan untuk mendorong tali ke kekuatan penuhnya. 2 untaian lingkaran cahaya di sekitar Silverhammer dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, talinya mengikat nenek moyang tanpa meninggalkan ruang gerak, menekan semua kekuatannya. Tiba-tiba, Jiang Chen merasakan kekuatan yang tak terhentikan datang dari kamp iblis emas. Semua orang, nenek moyang terkemuka suku iblis emas akan datang. Ayo pergi. Jiang Chen tidak akan melibatkan leluhur sekarang. Pertempuran berikutnya akan menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Mereka bahkan mungkin terjebak. Dan, ini bukan waktu yang tepat atau lokasi yang tepat untuk melakukannya. 4 binatang suci menyembunyikan diri mereka sesuai instruksi Jiang Chen dan kembali kepadanya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan Measure of Heaven dan melintas dalam kecemerlangan. Jarak antara langit dan bumi tampak memendek dalam sekejap.
Manusia melanggar aturan fisika dan melompat ribuan mil dalam 1 detik. Golden Hole tiba di medan perang, napas setelah Jiang Chen pergi. Dia masih bisa merasakan sisa energi yang tersisa dari pertarungan. Wajahnya mendung. Dia tahu Silverhammer telah menghilang. Siapa itu? Golden Hole berteriak, diliputi kemarahan. Bahkan di zaman kuno, iblis emas tidak pernah menderita kekalahan yang begitu mengerikan. Ada banyak pembudidaya manusia yang kuat, tetapi tidak banyak yang mampu menangkap Silverhammer dan Silver Age hidup-hidup. Hampir tidak mungkin untuk melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Jika bahkan para pembudidaya manusia purba tidak mampu melakukan itu, bagaimana mungkin umat manusia yang menurun mencapai prestasi seperti itu? Golden Hole merasa dipermainkan. Seorang kultivator ilahi memiliki indera penciuman yang tajam. Hidungnya sedikit berkedut sebelum dia mengirimkan perintah kepada iblis-iblis emas. Iblis emas, pergi ke Forevater Kludrumbel dan serang ke Tanah Suci Abadi dengan semua yang kamu miliki. Setelah itu, kura-kura di Tanah Suci dan tunggu aku kembali. Petik 2. Golden Hole telah melihat bagian dari pertempuran besar sebelumnya. Dia tidak kehilangan ketenangannya meskipun dalam situasi demikian, dalam sekejap emas, ia terbang ke arah yang ditinggalkan manusia. Dia tidak bisa merasakan jejak yang ditinggalkan oleh Measure of Heaven, tetapi dia bisa merasakan kehadiran Silverhammer melalui metode resonansi yang unik untuk iblis-iblis emas. Silverhammer telah ditangkap hidup-hidup seperti halnya Silver Age, dan para penculiknya juga sama. Sialan, bocah manusia itu berani. Golden Hole tidak punya bukti mengenai siapa penculiknya, tapi dia yakin itu Jiang Chen. Di semua wilayah manusia dan Myriad Abyss, pemuda misterius itu adalah satu-satunya ancaman bagi iblis. Bakat seperti itu sudah langka bahkan di zaman kuno. Dari mana pemuda itu berasal? Sambil mengesampingkan kebingungannya, Golden Hole fokus pada satu pikiran dan satu pikiran saja, kejar pemuda itu dan bunuh dia. Dia tidak khawatir Jiang Chen akan meninggalkan Winterdraw. Dia lebih khawatir bahwa pemuda itu akan berjongkok di pulau itu. Keberanian pemuda itu membuat Golden Hole marah. Namun, di balik kemarahan itu, ada jejak kegembiraan. Ini adalah kesempatannya untuk menjatuhkan Jiang Chen. Begitu dia melakukannya, domain manusia akan runtuh karena kurangnya kepemimpinan. Kemudian pasukan iblis emasnya dapat dengan mudah masuk ke wilayah manusia dan mengambil apapun yang mereka inginkan. Menjadi kelompok pertama yang menyerbu akan memberikan mereka hasil rampasan hebat. Di sisi lain, Golden Hole tidak akan meremehkan Jiang Chen. Pasti ada sesuatu tentang pemuda yang memungkinkannya menangkap Silverhammer hidup-hidup. Golden Hole tidak bisa melakukannya lebih baik daripada Jiang Chen. Pria muda itu membawa rahasia yang menakjubkan bersamanya. Begitu aku membawanya, rahasianya akan menjadi milikku. Petik 2. Golden Hole diambil alih oleh keserakahan. Dia tahu ras manusia di benua Divine Abyss memiliki kekayaan besar. Mungkin pria muda itu memiliki benda-benda magis dan warisan yang bahkan membuat nenek moyang cemburu. Kalau tidak masuk akal bagi keturunan manusia muda untuk mencapai apa yang dia miliki. Jiang Chen dalam pelarian, tetapi ukur surga mengizinkannya untuk mempertahankan rahmatnya. Namun segera, ia merasakan nenek moyang iblis mengikutinya. Oh, dia bisa melacak surga ukuran. Jiang Chen terkejut. Semakin dia memperkuat genggamannya, semakin dia memahami kekuatan intinya. Dia tidak berharap nenek moyang iblis dapat melacaknya, tetapi dia masih percaya diri dengan kecepatan Verule. Tanpa itu, ia tidak akan menyerahkan jimat dari Divine Velurium kepada angka siapa. Chapter 2223, And Teaching the Opponent to Leave the Vantage Ground. Golden Hole mengejar mangsanya lebih jauh selama 3 hari penuh. Dia selalu tampak di ambang kesuksesan, namun manusia menghindari waktu genggamannya dan lagi. Pola yang sama terulang kembali dengan sendirinya sebagai mual, memicu kemarahan yang meningkat. Dia adalah salah satu dari 5, atau bahkan mungkin 3 nenek moyang iblis terkuat, namun dia samar-samar merasa dipermainkan oleh seorang anak muda. Lebih marah lagi, tidak ada arah yang jelas ke penerbangan. Bocah itu pergi ke timur 1 detik dan ke barat berikutnya, sehingga mustahil untuk menduga niatnya. Lebih dari sekali, dia merasakan dorongan untuk memanggil nenek moyang iblis lain, tetapi tidak ada jaminan mereka bisa memotong target yang sulit dipahami juga. Lebih penting lagi, dia tidak ingin membiarkan suku-suku lain mendapatkan sepotong kue. Dia menjadi semakin yakin selama beberapa hari terakhir anak itu adalah Jiang Chen.
Manusia itu tentu saja menyembunyikan rahasia mengejutkan yang memperburuk keserakahannya semakin banyak waktu berlalu. Bagaimana mungkin seorang kultivator muda tidak pernah lelah dari pengejaran yang begitu lama, jika bukan karena bantuan harta yang menakjubkan. Yang membuat Golden Hole kesal, kecepatannya tidak terlalu tinggi dari targetnya. Seandainya dia secepat iblis bersayap, dia akan menyelesaikan penangkapannya sekarang. Dia benar-benar unggul dalam kekuatan mentah. Bahkan bantuan beberapa binatang suci tidak mengungkit timbangan untuk kebaikan Jiang Chen. Silverhammer sudah pasti dikalahkan oleh tipu daya yang tiba-tiba dan menyeramkan. Memimpin Golden Hole dalam pengejaran yang meriah agak menyenangkan bagi tuan muda, tetapi itu bukan tanpa risiko. Dia hampir dicegat beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Jika itu pernah terjadi, pertarungan sampai mati akan menjadi satu-satunya pilihan. Tetapi kultivasinya saat ini jauh lebih rendah. Ia harus menerobos ke tingkat keempat ilahi, bantuan semua harta karunnya, serta kerjasama dari 4 binatang suci untuk mendapat kesempatan menang. Kalau tidak, berjuang macet akan menjadi skenario kasus terbaik. Faktanya, dia kemungkinan besar akan mendapatkan tongkat pendek. Dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan penuhnya dan mendapatkan perhatian iblis di bawah kondisi ini. Kecuali jika pembunuhan itu pasti, melakukan itu tidak ada gunanya selain untuk menarik perhatian yang tidak disukai. Sebaliknya, melarikan diri membuatnya tampak lebih lemah. Dengan menuntun iblis pergi tanpa jeda sesaat pun, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan jendela peluang bagi tikus Goldbeater. Jika mereka memahami waktunya dengan tepat, maka mereka seharusnya sudah memulai serangan mereka terhadap iblis emas. Jumlah gerombolan tikus seperti itu harus bisa mengalahkan 50 atau lebih ribu musuh. Bagaimanapun, tikus Goldbeater adalah musuh bebuyutan suku iblis emas. Sepanjang jalan, dia juga memberitahu 4 binatang suci untuk kembali ke Immortal, sementara dia memimpin nenek moyang iblis pergi sendirian. Golden Hole hampir kehabisan akal beberapa hari kemudian. Dia mulai mencurigai sebuah agenda tersembunyi di balik tindakan anak itu. Yang terakhir seharusnya cukup cepat untuk melepaskan diri. Mengapa dia selalu terlihat, memberi kesan dia akan tertangkap dengan sedikit ketekunan. Tapi itu terbukti hanya ilusi, mungkin sengaja dibuat oleh anak itu. Merasa seperti dia telah dimainkan, dia dengan keras mengirimkan, "Nak, apakah melarikan diri dari semua yang dapat kamu lakukan? Itukah yang diajarkan warisan leluhurmu, untuk kabur seperti ayam?" Petik 2. Upaya memikat membuat Jiang Chen tertawa. Upaya canggung dan tidak efektif semacam ini tidak ada gunanya selain menghiburnya. Iblis tua itu tampaknya berada pada batasnya. Jika tidak, leluhur yang bermartabat tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Pengejaran telah berlangsung 8 hari sekarang, cukup untuk membungkus pertempuran di Immortal dan mengevakuasi Tanah Suci. Jadi dia menjawab dengan terkekeh, "Kamu adalah pemimpin sukumu, tapi tidak peduli seberapa kuatnya, kamu akan menjadi seekor serigala yang sendirian mulai hari ini. Tuan muda ini akan membiarkan kamu menjaga hidup kamu yang buruk untuk saat ini. Aku akan mengambil kepala kamu lain kali." Petik 2. Dia mengaktifkan Measure of Heaven begitu kata-katanya jatuh, sosoknya langsung menghilang dari langit. Golden Hole yang bingung menatap ke angkasa. Dia tetap termenung sejenak, lalu tiba-tiba memucat. Jadi tujuannya adalah untuk memikatku. Proses pemikiran iblis cukup aneh. Seorang kultivator manusia akan lama menduga kemungkinan penipuan di tempat kerja. Tetapi karena kekuatan mereka yang luar biasa, roh-roh jahat sering berjalan ke dalam perangkap dengan sukarela, yakin mereka tidak dapat dihentikan bagaimanapun juga. Melawan Kludrumbel dan pasukan suku retakan, bahkan 10 dewa manusia tidak berdaya untuk mengubah keadaan. Itu adalah sumber kepercayaan Golden Hole yang ceroboh. Tapi nada menggoda Jiang Chen membuatnya gelisah. Mengapa anak manusia yang lemah berbicara begitu besar? Sialan, apakah aku memainkan tangannya? Jantungnya berdegup kencang. Tanpa alasan yang jelas, menggigil melintasi tulang punggungnya. Dia mengamati sekeliling, tetapi tidak bisa lagi melihat anak itu. Dadanya menegang. Tidak berani melanjutkan pengejaran sesaat lagi, dia berbalik dan langsung menuju Immortal secepat mungkin. Tetapi ketika dia mencapai tujuannya, dia hampir batuk darah. Tanah suci yang luas itu, hampir semuanya, sepenuhnya sepi, sementara para elitnya tampaknya telah menghilang dari muka bumi setelah 8 hari yang singkat. Dia bahkan tidak bisa menemukan awal bayangan. Apa dia melakukan temukan adalah aura kuat dari pembantaian pahit, membuatnya gelisah.
Wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap ketika ia mempelajari akibatnya. Dia menggertakkan giginya, merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang es. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Bahkan manusia purba tidak memiliki kekuatan semacam ini. Bagaimana generasi mereka nanti bisa lebih kuat dari leluhur mereka? Petik 2. Itu menentang semua logika. Namun, semakin lama dia memeriksa tempat kejadian, semakin dia putus asa. Dia tidak bisa menyangkal kebenaran yang kejam. Para pembudidaya sukunya belum terpikat, tetapi telah benar-benar dimusnahkan. Setiap yang terakhir dari mereka, termasuk Kludrumble, tampaknya menghilang dari dunia ini. Chapter 2224, Complete Annihilation. Golden Hall menangis. Di zaman kuno, tidak ada faksi tunggal yang bisa mengalahkan sukunya dalam pertempuran dengan sendirinya. Faktanya, 2 atau 3 faksi utama bersama mungkin tidak menang dalam pertempuran langsung, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan kekacauan yang menghancurkan seperti itu. Tetapi kenyataan di depan matanya tanpa ampun. Itu bukan hanya pemusnahan belaka. Bahkan tulang-tulang itu tidak tertinggal. Armor, senjata, tubuh, semuanya hilang, seolah-olah ada sesuatu yang melahap semuanya. Darahnya sedingin es menembus nadinya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong ke langit. Jiang Chen, aku tidak akan beristirahat sampai aku melihatmu mati. Itu bukan kegagalan pertama dalam hidupnya, tetapi tidak ada kemunduran sebelumnya yang membuatnya terguncang dengan keras, hampir tidak dapat berdiri di atas kakinya. Tentara iblis emas telah musnah seluruhnya. Mengingat nada mengejek Jiang Chen, kemarahan perlahan mendidih di dadanya. Dia telah dimainkan sepenuhnya. Tetapi lebih putus asa, dia tidak memiliki kesempatan untuk membayar Jiang Chen dengan sepenuh hati dengan kesendiriannya. Bocah itu pasti sudah menguasai seni misterius atau memiliki harta ajaib. Cara pelarian yang aneh ini tidak bisa dipahami. Seseorang dari pengalaman dan kemampuannya jarang mendapati dirinya begitu sedih. Tetapi Jiang Chen telah meninggalkannya tak berdaya. Dia bisa mengirim anak itu ke neraka dalam banyak hal dalam pertempuran langsung, tetapi lawannya tidak pernah memberinya kesempatan seperti itu untuk melakukannya. Gotutu adalah setelan kuat sukunya, tetapi itu tidak berguna melawan musuh yang licin. Pada saat ini, kesedihan dan kesepian menyapu dirinya, seolah-olah dia adalah makhluk terakhir yang hidup di dunia. Terlepas dari keteguhan hati daunnya, itu pecah di bawah dampak kesunyian ini. Beberapa hari kemudian, Jiang Chen dan 4 binatang suci, serta tikus Goldbeater, bertemu lagi di dekat sebuah pulau yang berdekatan dengan flora Sacred Land sebagaimana disepakati sebelumnya. Tuan muda, misi tercapai. Raja tikus itu tampak sangat bersemangat, meskipun kelelahan yang jelas. Dia melahap Kludrumble secara keseluruhan setelah kekalahan yang terakhir, memungkinkan kekuatannya untuk secara spontan melompat ke dunia ilahi. Lebih dari setengah suku telah musnah, tetapi yang selamat telah berpesta dengan mayat iblis emas, sehingga kekuatan keseluruhan suku telah tumbuh dengan cepat. Terlepas dari kerugian besar, itu adalah berkah dalam jangka panjang. Tikus Goldbeater tidak takut mati, sesubur mereka. Mereka dapat mengisi kembali jumlah mereka dalam beberapa dekade, sementara memperkuat peluang seperti ini jauh lebih berharga. Haha, tikus Goldbeater telah membuat kontribusi yang tangguh kali ini. Tentu saja, 4 binatang suci juga melakukan bagian kamu, Jiang Chen memuji. Hehe, sayang sekali, Forefather Golden Hall masih hidup. Itu tidak masalah. Dia kemungkinan dekat dengan alam ilahi yang maju. Meskipun kami mungkin bisa menahannya, mustahil untuk menghancurkannya dengan kekuatan kami saat ini. Petik 2. Tapi dia akan tetap menjadi ancaman selama dia ada di sana, keluh Vermilion Bird. Siapa takut? Dia tidak bisa mengatasi benteng Winterdraw sendirian, belum lagi pasukan kita ditempatkan di sana. Ada juga pembangkit tenaga listrik yang siap untuk menyelamatkan dari wilayah manusia jika terjadi keadaan darurat. Iblis emas menakutkan, tetapi tidak banyak yang bisa dicapai oleh nenek moyang tunggal. Belum lagi, Golden Hall terlalu pintar untuk kehilangan kepalanya, setidaknya sekali kemarahannya mereda. Dia tentu saja membalas dendam, tetapi itu tidak akan segera terjadi. Pada suatu tebakan, nenek moyang akan dilucuti dari otoritasnya. Paling-paling, dia akan melekatkan diri pada suku iblis celestial dan menjadi pelopor dalam serangan di masa depan terhadap wilayah manusia. Pertempuran sebelumnya merupakan pukulan fatal bagi para iblis emas. 10 suku itu tidak lagi utuh. Hanya 9 yang tersisa. Burung Vermilion berseru, "Tuan muda, aku telah mengalami perang pemeteraian iblis kuno,
jadi aku dapat mengatakan bahwa kamu telah mencapai lebih dari faksi-faksi terkemuka kuno. Sangat menakjubkan untuk dibayangkan, terlepas dari kemakmuran mereka, manusia purba tidak pernah memperoleh kemenangan yang begitu memuaskan. Hanya yang kecil di sana-sini, tetapi hasil sempurna semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Membasmi seluruh suku tak terpikirkan saat itu. Petik 2. Kura-kura hitam mengangguk setuju. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Banyak faktor yang digabungkan untuk memungkinkannya. Aku dapat mengandalkan warisan kuno dari Istana Velurium, Sekte Bodhisattva Bumi, Sekte Crimson Heavens kuno, dan sebagainya. Kamu binatang suci juga membantu aku. Tidak ada sekte kuno yang pernah memegang begitu banyak kartu, untuk mengatakan apa-apa tentang tikus Goldbeater. Petik 2. Ini bukan kesopanan palsu. Ada juga banyak keuntungan yang tidak dia sebutkan. Misalnya, pengetahuannya tentang iblis, wawasan dari kehidupan sebelumnya. Lebih penting lagi, harta yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Langit seorang ayah baginya. Tali air dan api naga sejati telah membantunya keluar dari lebih dari satu situasi rumit, sementara Measure of Heaven telah mempermudah hidupnya melawan Golden Hall. Semua ini adalah aset yang belum tersedia untuk manusia purba, seperti tikus Goldbeater dan binatang suci. Kemenangan menyolok Jiang Chen telah dibangun di belakang banyak keuntungan yang dikumpulkan. Berkat mereka, dia keluar sebagai pemenang melawan iblis berkali-kali, menimbulkan kerusakan kritis atau bahkan memusnahkan suku-suku. Dia bukan lagi seorang pembudidaya manusia sederhana, tetapi lebih seorang pangeran dari pesawat surga. Dari perspektif itu, keunggulannya melawan iblis mudah dipahami. Tetapi kerendahan hatinya tidak menghentikan keempat binatang itu untuk mengaguminya sedikitpun. Seluruh dunia tahu betapa mengerikan iblis itu. Hanya Jiang Chen yang bisa bertanding melawan mereka, berulang kali meraih posisi atas. Keberhasilannya hanyalah sebuah keajaiban bagi umat manusia. Banyak rahasia tak terduga yang tersembunyi tentang orangnya menyelubungi pemuda ini dalam aura misteri. Tuan Muda, karena kita datang ke sini setelah menghancurkan suku iblis emas, apakah itu untuk menjatuhkan monster dan titan iblis? Keberhasilan cemerlang melawan iblis-iblis emas telah membangkitkan selera binatang buas. Pertempuran ini adalah lingkungan yang luar biasa bagi mereka untuk tumbuh. Chapter 2225, Struggling Flora Secret Land. Pertempuran ini adalah kesempatan terbaik untuk mengasah binatang buas. Bagi mereka, iblis adalah batu asah yang luar biasa yang membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka. Pertumbuhan mereka yang luar biasa dan terobosan yang berulang kali menjadi saksi. Jiang Chen menyetujui. Di Myriad Abyss, Flora Secret Land memiliki koleksi ramuan roh yang paling berlimpah. Meskipun ada beberapa perasaan sulit di antara kami, aku tidak akan membiarkan perselisihan pribadi menghalangi gambaran yang lebih besar. Juga, jika aku pernah menemukan rumput tinggal ilahi di Myriad Abyss, kemungkinan besar akan berada di Flora. Petik 2. Sebelum kemunculannya, Flora telah menjadi pemimpin Myriad Abyss yang tak terbantahkan dalam soal ramuan herbal dan pil. Tuan Muda sekarang otoritas yang jauh lebih besar dalam pil, tetapi keahlian tanah suci dengan ramuan dan bahan-bahan masih harus diperhitungkan. Faktanya, itu adalah kepentingan strategis yang lebih besar untuk perang daripada semua rekan-rekannya, termasuk tanah suci abadi, adalah orang yang mengabaikan status yang terakhir sebagai pemimpin aliansi. Setelah disegel selama 200.000 tahun, sumber daya adalah yang paling tidak dimiliki iblis. Karena itu, Jiang Chen tidak bisa membiarkan harta karun seperti Flora jatuh ke tangan mereka. Burung vermilion terkekeh lembut. Tuan Muda, aku bertaruh musuh kita tidak akan pernah mengharapkan kamu untuk meninggalkan tanah suci abadi dan lari ke Everlasting dan Flora sebagai gantinya. Iblis di Myriad Abyss pasti sedang menonton langkah mereka sekarang. Penghancuran suku iblis emas seharusnya membuat mereka diperhatikan. Itu merupakan pukulan bagi mereka. Petik 2. Jiang Chen menghela nafas. Bukan itu tujuannya. Iblis terlalu ganas untuk ditakuti terlalu lama. Tidak mungkin melumpuhkan moral mereka secara permanen dengan cara ini. Sebaliknya, nasib suku iblis emas akan berfungsi sebagai peringatan. Mereka akan lebih waspada sekarang dan tidak akan jatuh untuk trik yang sama dua kali. Petik 2. Dia mendapatkan kepercayaan diri yang sangat besar setelah pertempuran terakhir, serta wawasan yang lebih dalam tentang kekuatan keseluruhan iblis. Jika semua suku memiliki satu pikiran, mustahil bagi wilayah manusia untuk mengalahkan mereka, apapun kondisinya. Sayangnya, persatuan seperti itu hanyalah mimpi bagi ras mereka.
Divergensi selalu ada. Sebagai contoh, iblis-iblis emas tidak akan menemui akhir yang mengerikan jika bukan karena keinginan egois Golden Hole. Saat ini, berbagai suku iblis bertindak secara independen. Mereka kadang-kadang berpartisipasi dalam operasi gabungan kecil, tetapi tidak pernah bekerja sama dalam skala besar. Ini adalah kelemahan bagi Jiang Chen untuk dieksploitasi. Terkenal karena sumber dayanya yang kaya, Flora berada di peringkat 2 teratas di antara 10 negeri suci. Awalnya itu adalah target monster iblis, tetapi titan iblis-iblis mengundang diri mereka ke pesta sesudahnya, ingin mendapat bagian hadiah. Kehadiran mereka menambah tekanan pada Flora, tetapi pada saat yang sama, masalah lama yang sama muncul kembali. Kekompakan dalam suku yang sama mudah dicapai, tetapi dengan hadirnya dua suku, konflik kecil adalah kejadian sehari-hari. Bahkan, konflik besar telah muncul antara kedua suku, yang secara alami berasal dari pembagian rampasan. Seperti iblis emas, titan iblis adalah pejuang yang haus darah dan ganas, sementara iblis monster mahir melakukan transformasi. Begitu mereka mengetuk garis keturunan mereka, energi iblis di dalam akan memberikan peningkatan kekuatan yang eksplosif. Mereka adalah ahli penyembunyian, agak seperti hantu bayangan. Hanya, yang terakhir menyembunyikan tubuh mereka sementara iblis monster menyembunyikan garis keturunan mereka. Bagaimanapun, suku mereka tidak dalam bentuk atau bentuk lebih lemah dari titan iblis, sehingga mereka sangat jengkel dengan intrusi yang terakhir. Kedua belah pihak telah melakukan banyak negosiasi atas friksi yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Tetapi mereka tidak bisa mencapai kesepakatan tentang pembagian rampasan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain meminta arbitrase dari iblis celestial. Sambil menunggu keputusan, mereka harus hidup dalam harmoni dan menahan diri dari meluncurkan serangan sepihak terhadap Flora. Tidak ada pihak yang ingin membiarkan suku lain bertindak terlebih dahulu dan mendapatkan rampasan pilihan mereka. Situasi yang tidak masuk akal memberi Flora penangguhan yang kebetulan. Tetapi bahkan jika itu masih bertahan, kekacauan berlaku di dalam. Dengan Forevater Flora sibuk bertarung di dunia luar dan tidak ada pembudidaya ilahi lainnya yang menjaga benteng, pembicaraan tentang melawan balik adalah kue pai di langit. Mereka adalah domba yang disembelih, menunggu si tukang daging tiba, tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun. Dari atas ke bawah, keputusasaan memerintah atas tanah suci. Mungkin saja bisa menyelesaikan kebuntuan jika nenek moyang tanah suci secara kolektif setuju untuk kembali. Namun, mengingat situasi suram dari dunia luar, bagaimana mereka bisa pergi begitu mudah? Itu adalah lamunan mutlak. Mereka menggunakan formasi komunikasi untuk meminta bantuan tanah suci lainnya, tetapi balasan membuat situasi mereka semakin suram. Semua dari 10 tanah suci besar menjadi sasaran iblis. Bahkan jika beberapa memiliki kelonggaran sedikit lebih banyak daripada yang lain, pasukan yang bisa dikerahkan oleh sepasang suami istri tanah suci tidak akan membuat iblis bahkan berkeringat. Meskipun ada aliansi antara 10 tanah suci, itu tidak bisa memberikan banyak dalam hal keamanan pada jam ini. Perdana pertama, semakin banyak iblis berkumpul di luar tanah kami. Tidak ada yang sia-sia selain kematian yang menunggu kita jika kita mencoba melawan dua suku iblis. Satu-satunya pilihan kami adalah meminta bantuan atau mencoba melarikan diri, kata seorang tetua dengan muram. Perdana ini bermarga Gao. Dia pernah berpartisipasi dalam kompetisi para jenius di Pulau Sunplane. Kami sudah mengumpulkan semua bantuan yang tersedia. Semua orang di Myriad Abyss Island terlalu sibuk mencoba menyelamatkan kulit mereka sendiri. Di saat kita yang paling berbahaya, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Petik 2. Tuanku, maafkan aku karena tumpul, tapi mengapa tidak meminta Tuan Muda Jiang Chen? Bukankah kita sekutu? Mereka mengatakan iblis-iblis itu bergoyang-goyang di sepatu bot mereka setelah dia melenyapkan kekuatan signifikan mereka di Winterdraw. Petik 2. Benar, rumor ini sudah beredar berhari-hari. Aku bertanya-tanya apakah itu benar. Petik 2. Omong kosong murni. Berita itu harus datang dari tanah suci abadi. Apakah aku benar? Mereka hanya membual tentang kejeniusan mereka sendiri. Perdana Gao tidak membeli sepatah kata pun. Tuanku, ampunilah orang berdosa yang tidak layak ini karena menyela, tetapi aku mungkin dapat menjelaskan beberapa hal tentang hal ini. Mungkin kita benar-benar harus mempertimbangkan untuk bertanya pada Jiang Chen. Tanpa diduga, suara itu milik Tuan Sisuan. Dia telah ditawan untuk waktu yang lama setelah kalah dari Tuan Muda, sebelum akhirnya diizinkan untuk kembali.
Dia mempertahankan kerendahan hati bahkan setelah kembali, mengadopsi sikap yang sangat rendah hati untuk orang yang pernah menjadi tokoh terkemuka di Flora. Chapter 2226, The Calm Before the Storm. Prime Gao mencibir, "Tuan Sichuan, kamu pasti telah dicuci otak oleh Jiang Chen setelah menghabiskan banyak waktu di abadi." Sichuan membeku sesaat, "Karena Prime Gao tidak percaya padaku, maka anggap saja itu omong kosong. Semua orang benar, opsi kami jelas. Kita perlu mencari bantuan atau mencoba melarikan diri. Turteling di dalam hanya akan mengarah pada malapetaka kita." Dia menghela nafas pada situasi yang tidak bisa dilepaskan. Jiang Chen, Perdana Gao menggertakkan giginya. Di permukaan, mereka berdua seharusnya berdamai pada kompetisi para jenius, tetapi jauh di lubuk hati, dia masih mengambil pengecualian dan menyalahkan Tuan Muda karena mencuri perhatian dari Flora. Bagaimana mungkin dia mau mengemis Jiang Chen sekarang? Jika Foreter Flora bersama kita, dia pasti tidak akan berpegang teguh pada perselisihan pribadi. Gumam seorang tetua dengan lembut, kata-katanya jelas ditujukan pada Perdana Gao. Yang mengejutkannya, pendapatnya mendapatkan daya tarik yang besar. Itu benar, Perdana Gao, sejarah pribadi tidak ada artinya ketika kelangsungan hidup Flora dipertaruhkan. Jiang Chen satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Mengapa tidak melepaskan prasangka kamu? Bukankah kita sekutu? Petik 2, Tuanku, tolong pikirkan itu. Dikelilingi oleh iblis, tanah suci itu terhuyung-huyung di tepi jurang dan pasti akan jatuh tanpa bantuan. Prospek mengerikan kematian yang akan datang menaungi bias sektarian apapun. Mereka semua berharap melihat Jiang Chen datang untuk menyelamatkan mereka. Dia adalah satu-satunya yang bisa menciptakan keajaiban. Di dekatnya, subjek wacana mereka bingung oleh sikap iblis. Mereka bisa dengan mudah menguasai tanah suci, jadi mengapa mereka belum menyerang? Mungkinkah itu jebakan bagi calon penyelamat? Tapi sepertinya itu tidak mungkin ketika dia melihat lebih dekat. Menghadapi situasi yang tidak terduga ini, ia berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini, hanya tertawa ketika mengetahui fakta-faktanya. Setia pada diri mereka sendiri, iblis sangat primitif ketika bersaing untuk sumber daya dan manfaat. Kedua suku itu secara tak terduga berselisih soal pembagian rampasan, dan sedang menunggu keputusan nenek moyang Celestial Iblis. Iblis memang memiliki kelemahan mereka. Burung Vermilion menghela nafas dengan emosi. Tidak heran mereka tidak pernah menaklukkan pesawat surga meskipun ekspedisi mereka yang tak henti-hentinya. Sifat egois mereka menciptakan ketidakharmonisan yang konstan, terutama ketika keuntungan dilibatkan. Petik 2, Jiang Chen mengangguk. Mereka berbagi kekurangan ini dengan umat manusia. Saat ini, hadiah di depan mata mereka terlalu menggoda bagi mereka untuk menunjukkan pengekangan. Tetapi jika mereka berada dalam kesulitan, mereka akan mengesampingkan konflik internal mereka dan bekerja sama dengan sepenuh hati sebagai gantinya. Petik 2. Jadi, Tuan Muda, kita melakukannya atau tidak? Astral Light Tiger dipenuhi dengan keinginan untuk berperang. Jiang Chen menjawab dengan tenang, tentu saja kita tidak bisa duduk karena kita sudah di sini, tetapi kita harus memastikan itu bukan jebakan. Yang mengatakan, iblis tidak cukup tahu tentang kekuatan aku yang sebenarnya untuk mempersiapkan jebakan yang efektif terhadap aku dalam hal apapun. Petik 2. Memang, bahkan jika iblis-iblis itu mencoba untuk memikatnya lebih dalam, itu akan menjadi satu hal baginya untuk mengambil umpan, dan satu lagi bagi mereka untuk menangkapnya. Kembali ke Kepulauan Peremajaan, 3 suku iblis yang bekerja bersama telah mencoba merencanakan melawannya, hanya untuk dikalahkan di pertandingan mereka sendiri dan jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Bagus, aku sedang menunggumu untuk mengatakan itu, Tuan Muda. Raja Tikus itu juga bersemangat. Jiang Chen berkedip. Oleh Gold, kamu sudah bertarung hebat. Kamu yakin sudah siap untuk yang lain. Jika aku ingat dengan benar, kamu dan keturunan kamu menderita kerugian yang cukup besar. Petik 2. Raja Tikus itu menyeringai. Hehe. Benar, lebih dari setengah suku itu sudah mati, tetapi mereka yang tersisa adalah para elit yang selamat dari kehidupan dan kematian yang ditempa dari darah dan api. Jadi kami lebih kuat sekarang meskipun ada korban. Kami bahkan dapat kehilangan setengah dari suku lagi dan itu masih tidak masalah. Suku itu sebelumnya sekitar 500 juta kuat, tetapi sekarang berkurang menjadi kurang dari 300 juta. Kehilangan setengah lagi masih akan meninggalkan mereka dengan lebih dari 100 juta. Jumlah mereka benar-benar luar biasa. Dan yang paling menakutkan,
mereka dapat melahirkan beberapa generasi baru lagi dalam beberapa dekade. Pada saat itu, 5 atau bahkan 800 juta tidak akan menjadi masalah. 4 binatang ilahi tidak lagi berani meremehkan tikus Gold Beater setelah pertempuran dengan iblis emas. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan bertarung para tikus yang hiruk-pikuk. Atau, lebih tepatnya, kekuatan menggerogoti mereka. Tikus-tikus menjadi sangat marah kapanpun mereka melihat sesuatu yang bisa digigit giginya. Mereka menyerbu maju untuk melahap sasaran baru, meraih kemenangan di belakang segunung mayat dan lautan darah. Bagian paling gila adalah melihat mereka mengkonsumsi garis keturunan musuh setelah pertempuran, atau apapun yang mereka bisa telan. Bahkan kerabat mereka yang mati tidak terhindar. Binatang-binatang suci akhirnya mengalami secara langsung kegilaan sejati dari keturunan Gold Beater Kingrat. Oleh Gold, kamu serius? Jiang Chen bertanya dengan muram. Tentu saja, Tuan Muda, kami tidak tertarik pada monster iblis. Garis keturunan mereka terlalu kotor untuk kita. Tapi seperti iblis emas, atitan garis keturunan iblis adalah makanan yang luar biasa bagi kita. Kami mungkin tidak bisa ketinggalan. Petik 2. Titan iblis juga melatih tubuh fisik mereka. Dibandingkan dengan iblis emas, mereka hanya memiliki bingkai besar dan pendekatan brutal. Mereka kekuatan yang kurang tajam, tapi mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Secara keseluruhan, kedua suku itu kurang lebih seimbang. Tapi untungnya, para tetua tertinggi dari monster dan titan iblis-iblis itu bersama iblis-iblis surgawi di padang belantara yang sunyi, dan tidak ada di Flora. Tampaknya leluhur iblis celestial membutuhkan bantuan leluhur dari suku lain untuk mengolah seni iblis kuno dan memulihkan kekuatan mereka. Mereka akan sibuk sebentar lagi. Tentu saja, dia mendapatkan informasi ini dari para pembudidaya kedua suku. Dalam beberapa hari terakhir, dia diam-diam menculik beberapa iblis kecil. Hilangnya karakter tidak penting seperti ini tidak akan membunyikan alarm. Paling-paling, iblis-iblis itu akan mencurigai serangan mendadak rahasia dari manusia. Dia berpikir termenung untuk waktu yang lama begitu dia mengetahui berita itu. Pada awalnya itu tampak seperti jebakan. Nenek moyang tertinggi kedua suku bisa disembunyikan di suatu tempat, menunggunya. Tapi iblis yang dia tangkap semuanya menyanyikan cerita yang sama. Tentu saja, Tuan Muda juga telah menggunakan pengawasan keberadaan dan obor Velurium besar sekarang dan kemudian, dan tidak melihat keberadaan yang menakutkan seperti Golden Hall. Dua harta ini bisa membuat diri mereka sangat bijaksana, menyatu dengan sinar matahari menjauh dari mencongkel mata iblis. Chapter 2227, Deciding on a Plan. Kedua suku menghitung dua leluhur ilahi di antara barisan mereka, masing-masing sebanding dengan Silver Age. Selain 4 leluhur ilahi, ada juga sejumlah besar pembudidaya. Hampir 40.000 untuk iblis titan, dan hampir 100.000 untuk iblis monster. Barisan seperti itu sangat kuat, tetapi tentu saja, angka jarang menjadi faktor penentu dalam perang. Yang paling penting adalah perbedaan kekuasaan antara para petarung top, dan Jiang Chen yakin akan kekuatan absolut yang dimilikinya. Oleh karena itu, iblis-iblis pada tingkat ini bukan ancaman mematikan di mana ia khawatir. Saat ini adalah jendela peluang yang indah, tepat sebelum Golden Hall mengungkapkan berita tentang kekalahannya. Tuan Muda, mungkinkah Forevater Golden Hall bersembunyi di dekatnya dan menunggu untuk membalas? Vermilion Bird menyebutkan keraguannya. Pikiran itu juga terlintas di benak pemuda itu, tetapi iblis emas seharusnya tidak menduga lokasinya yang sekarang. Bagaimanapun, nenek moyang iblis harus lama menyadari hubungannya yang tegang dengan Flora. Selain itu, dia adalah seorang murid dari Tanah Suci Abadi. Musuh-musuhnya harus yakin dia akan pergi menyelamatkan mereka sebagai gantinya. Apapun pilihannya, Flora sepertinya tidak mungkin. Seperti yang dikatakan orang dahulu, muncul ketika tidak terduga, serang yang tidak siap. Golden Hall tentu tidak akan menyerah. Pada suatu tebakan, dia kembali ke tanah liar yang sunyi atau merencanakan serangan pada aku. Tapi dia akan terlalu tidak sabar untuk membalas dendam untuk mengharapkan aku di sini. Jiang Chen dengan tenang menganalisis. Tanah Suci Abadi adalah sekutu aku. Matahari terbit juga harus diselamatkan karena efektivitas api First Dawn-nya terhadap iblis kayu. Ada juga Winter Dawn, kunci pertahanan manusia. Dia mungkin berasumsi bahwa aku telah kembali ke sana untuk memperkuat pertahanan. Petik 2. Semua ini tampaknya pilihan yang lebih kredibel. Burung ilahi mengangguk. Kamu benar, tapi dia datang dan pergi seperti hantu.
Dia mungkin mendengar tentang kami segera setelah kami meluncurkan ofensif skala besar dan bereaksi secara instan. Jadi kita harus cepat dan tegas. Petik 2. Cukup benar, mengingat kemampuan Goldenhawk, tidak akan lama baginya untuk tiba begitu dia mendengar perkembangannya, jadi penyelamatan Flora harus cepat dan efisien. Semuanya harus berakhir pada saat iblis emas tiba, mengirim iblis pergi dengan tangan kosong. Kedua suku tidak memberikan tantangan yang tidak dapat diatasi bagi Tuan Muda, tetapi kebutuhan akan kecepatan sangat rumit. Lagi pula, tidak satupun dari 10 suku yang diperlihatkan. Seseorang tidak bisa bersantai sejenak melawan mereka. Untungnya, kelompok Jiang Chen memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika sampai pada garis keturunan, 4 binatang suci atau tikus Gold Beater bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi terhadap iblis. Dengan kata lain, hal-hal mungkin tidak berjalan lancar jika dia menggunakan strategi yang sama dengan pembudidaya manusia. Kekuatan dan warisan sangat sering menentukan hasil pertempuran. 4 binatang suci yang luar biasa di kedua daerah, sedangkan tikus Gold Beater juga memiliki bakat unik mereka sendiri. Melihat Jiang Chen melamun, burung vermilion tersenyum lagi. Tuan Muda, aku ada dalam pikiran rencana kamu manusia telah digunakan di masa lalu. Ada apa? Tanya pemuda itu. Kedua suku iblis itu harus berselisih mengenai perselisihan mereka tentang pembagian rampasan. Situasinya pasti tidak stabil, dan aku pikir kita dapat menggunakannya untuk keuntungan kita. Bagaimana jika kita membuat mereka berselisih satu sama lain, lalu membersihkan yang selamat? Apakah kamu pikir itu bisa dilakukan? Petik 2. 10 suku iblis tidak pernah hidup dalam harmoni penuh, sering saling membenturkan kepala. Sebagai contoh, baik iblis monster maupun iblis titan tidak mau menyerahkan tanah dan sumber daya flora. Jika dibiarkan, situasi dapat berkembang menjadi konflik eksplosif. Pada saat itu, tidak mungkin untuk memperburuk perselisihan lebih jauh. Jiang Chen mempertimbangkan dengan serius usulan Vermilion Bird. Semakin dia memikirkannya, semakin layak kelihatannya. Iblis berhati dingin pada dasarnya. Mereka berjuang mati-matian untuk melindungi apa yang mereka anggap milik mereka. Ikatan kekerabatan tidak berarti apa-apa di hadapan perolehan materi, namun, ketika musuh eksternal terbukti terlalu mendesak, mereka dengan cepat melupakan semua keluhan internal dan bertempur sebagai satu. Dengan kata lain, mereka adalah ras yang pragmatis dan materialistis. Melihat ekspresi serius Tuan Muda, binatang suci menyadari dia menimbang pro dan kontra rencana dan secara alami menahan diri dari mengganggu pikirannya. Matanya tiba-tiba bersinar, sebuah ide keterlaluan muncul di kepalanya. Iblis monster telah sangat cemberut dalam beberapa hari terakhir. Mereka menerima berita pedih begitu mereka tiba di Myriad Abyss. Beberapa tahun yang lalu, Forefather Lightford suku mereka telah terbunuh oleh upaya gabungan dari 10 negeri suci. Lightford bukan nenek moyang mereka yang terkuat, tetapi dia pernah menjadi tokoh suku terkemuka di zaman kuno. Mereka berharap untuk menyelamatkannya dari Myriad Abyss, hanya untuk mengetahui dia melarikan diri ke dalam segel penjara tanpa batas untuk akhirnya dibunuh oleh manusia. Dan penjahat utamanya adalah Jiang Chen. Tidak ada banyak leluhur ilahi di suku itu. Kematian sosok yang begitu menonjol adalah kerugian yang menyedihkan. Tapi bukannya bergegas membalas dendam pada Tuan Muda, mereka mengarahkan mata pada sepotong daging gemuk yang disebut Flora Secret Land. Menurut partisi internal iblis, Flora seharusnya menjadi milik mereka, tetapi iblis Titan kemudian ikut campur, mencoba merampas kontribusi dan sumber daya yang sah mereka. Bagaimana mungkin mereka akan berbaring? Juga bukan alasan logis, iblis Titan bukanlah jenis yang mudah bergaul. Tidak ada hari berlalu tanpa bentrokan antara kedua suku, iblis monster sangat diperburuk, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak punya pilihan selain menunggu keputusan iblis surgawi. Mereka tidak bisa bertindak sembarangan sebelum itu. Chapter 2228, Forefather of the Monster Demons. Kedua leluhur monster iblis itu dengan cemas menunggu vonis dari markas. Sejujurnya, mereka hampir tidak puas dengan situasi yang mereka hadapi. Misi milik monster iblis untuk memulai, iblis-iblis raksasa datang entah dari mana untuk menancapkan hidung mereka pada benda-benda. Jika iblis langit itu adil, mereka akan memerintahkan iblis Titan untuk mundur. Namun pada saat ini, roh-roh surgawi belum membuat keputusan. Nenek moyang tahu iblis-iblis langit tidak ingin salah satu dari 10 suku memperoleh kedudukan dominan, yang merupakan alasan mengapa mereka mempertahankan keseimbangan yang cermat.
Kali ini tidak berbeda. Nenek moyang Celestial Iblis telah menjadi lebih baik dalam merencanakan, menggigit nenek moyang berambut perak dengan hidung runcing dan mata perak. Dia terus mengatakan bahwa 10 suku iblis harus bekerja bersama, namun dia mempermainkan kita. Itu bukan pertanda baik untuk penaklukan kami atas benua Divine Abyss. Petik 2. Mereka jelas mendukung iblis Titan, ventilasi nenek moyang iblis monster lain dengan marah. Rambutnya yang coklat berantakan membuatnya tampak sama garangnya dengan singa. Iblis dengan mata perak adalah Forefather Ironclad, dan yang lainnya adalah Forefather Leonhard. Keduanya menyaingi Lightford dalam status kembali pada zaman kuno, tetapi mereka gagal dalam hal kecerdasan dan tipu daya. Terus terang, mereka tidak licik seperti Lightford. Tidak banyak tantangan bagi iblis monster untuk mengambil alih tanah suci Flora. Mereka tidak membutuhkan bantuan iblis Titan. Sebenarnya, iblis Titan lebih banyak kesulitan daripada nilainya. Wajar jika monster iblis marah. Mereka seharusnya sudah menaklukkan Flora Sacred Land dan mengambil alih yayasan faksi, yang akan memungkinkan mereka untuk menggunakannya sebagai basis operasi mereka dan memperluas wilayah mereka, memperkuat suku mereka. Di antara 10 suku, iblis monster dikenal karena kemampuan mereka untuk mengasimilasi ras lain. Dengan kata lain, iblis monster bisa mengubah pembudidaya manusia menjadi iblis setengah darah dengan darah mereka. Half-blood berbeda dari darah murni, tetapi mereka memiliki banyak kemampuan monster iblis, yang membuatnya berguna sebagai boneka pertempuran. Setelah iblis-iblis monster mengambil alih tanah suci Flora, mereka dapat tumbuh dengan sangat baik menjadi salah satu dari 3 suku iblis dalam waktu singkat. Sayangnya, segalanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Iblis-iblis muncul entah dari mana untuk bekerja melawan mereka. Daois Ironclad, tidak ada jalan kembali untuk kita, geram Forefather Leonhard. Mari kita bergerak sementara iblis Titan terganggu. Kita tidak boleh, iblis Titan tentu saja berjaga-jaga. Selain itu, iblis surgawi telah memberikan perintah. Jika kita tidak mematuhi mereka, mereka akan memiliki alasan untuk menghukum kita. Kita mungkin membuat musuh dari iblis Titan, tetapi bukan iblis surgawi. Petik 2. Itu adalah kebenaran yang menyedihkan, iblis-iblis Titan bisa dikalahkan meskipun ganasnya mereka. Iblis surgawi, bagaimanapun, iblis-iblis monster itu tidak berdaya melawan. Mereka juga tidak berada di tempat untuk menentang penguasa iblis. Iblis-iblis langit lebih unggul tidak hanya dalam kekuasaan, tetapi bahkan lebih dari itu dalam otoritas. Mereka hanya bisa memberi perintah agar semua suku iblis lainnya mengejar iblis monster itu. Memperhatikan kemarahan Leonhard yang tak kunjung hilang, Forefather Ironclad menekankan, kamu tidak boleh melakukan apapun yang gegabah, Brother Leonhard, atau suku monster iblis akan hancur. Aku hanya marah pada iblis Titan atas apa yang mereka lakukan, kata Leonhard sedih. Aku mendengar bahwa ada banyak kebun herbal di Flora Sacred Land, dan bahwa mereka adalah salah satu faksi paling kaya di Myriad Abyss. Suku kita membutuhkan sumber daya untuk pulih. Jika kita menunggu sampai iblis surga mengeluarkan putusan mereka, siapa yang tahu apa yang bisa kita dapatkan? Petik 2. Ironclad tersenyum sedih. Mungkin bukan hal yang buruk untuk memiliki lebih dari satu suku atau menyerang tanah suci. Kamu pernah mendengar tentang apa yang terjadi pada suku iblis emas, bukan? Petik 2. Wajah Leonhard menegang dan mendung. Berita itu telah memukulnya dengan keras. Ini aneh. Seharusnya tidak mungkin bagi seluruh suku iblis emas untuk dibantai dengan seseorang yang sekuat Forefather Goldenhall di antara mereka. Aku mendengar bahwa bahkan nenek moyang telah hilang. Petik 2. Pergantian peristiwa menimbulkan banyak pertanyaan. Kedua leluhur monster iblis itu juga bingung. Apakah Myriad Abyss benar-benar cukup kuat untuk melakukan itu? Menurut laporan intelijen mereka, 10 tanah suci adalah faksi terkuat dalam Myriad Abyss, dan bahkan tanah suci memiliki sedikit nenek moyang ilahi. Selain itu, para leluhur masih sibuk dengan pertempuran di luar dunia. Mereka tidak memiliki upaya cadangan untuk Myriad Abyss. Bahkan 10 tanah suci digabungkan mungkin tidak dapat menghilangkan iblis emas. Iblis emas dikenal luas di antara pejuang top dari 10 suku iblis. Mereka bisa dikalahkan, tetapi akan menjadi tugas yang berat untuk membunuh setiap dari mereka. Bahkan monster iblis menemukan pelanggaran kuat dan pertahanan iblis emas menyusahkan. Nenek moyang tidak berpikir suku mereka akan mampu membantai semua iblis emas. Selain itu, tak satu pun dari leluhur yang berpikir mereka akan mampu mengalahkan Forefather Goldenhall.
Bahkan mereka berdua bersama paling banyak bisa menyamai kekuatan Golden Hall. Informasi itu belum dikonfirmasi oleh markas besar, Dao Broter, kata Forefather Leonhard bertanya. Mungkin itu hanya rumor. Tidak mungkin, kata Ironclad dengan nada serius. Jika itu, Forefather Golden Hall akan keluar untuk membersihkan udara. Karena itu, informasinya kemungkinan benar. Petik 2. Forefather Leonhard menghela nafas. Siapa di antara umat manusia yang mampu melakukan hal seperti itu? Forefather Golden Hall adalah musuh yang tangguh. Petik 2. Itu pasti Jiang Chen. Dia membunuh Daois Lightford dan dia bertanggung jawab atas kematian sesama iblis kita dalam permajaan. Nenek moyang iblis keemasan, bersayap, dan bayangan bertemu dengan malapetaka di tangannya. Dia bukan pembudidaya sederhana. Kita juga harus waspada. Kami tidak bisa membiarkannya membuka. Ironclad sudah mati serius. Jiang Chen sekarang itu ancaman yang diakui dan disepakati ras iblis. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, ia selalu menjadi tersangka utama mereka. Chapter 2229, Bullying. Leonhard yang galak menggeram, anak itu bijaksana untuk menghindari kita. Aku pasti akan membuatnya menangis paman kalau tidak. Petik 2. Lightford telah menjadi sesama anggota sukunya, jadi Leonhard tentu saja membenci Jiang Chen karena membunuh rekannya. Belum lagi, menghilangkan Tuan Muda akan menjadi prestasi besar untuk ras iblis dan kesempatan besar bagi nenek moyang untuk membedakan dirinya. Tapi Forefather Ironclad serius. Saudaraku, jangan memandang rendah bocah itu. Bayangkan saja, berapa kali iblis kita menderita di tangannya. Kami bukan pengecut, dan apakah Forefather Golden Hall lebih lemah dari kami berdua? Apakah pasukannya kurang lebih kuat dari pasukan kita? Dan apa hasilnya? Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa iblis emas meremehkannya? Leonhard berkedip. Bahkan di zaman kuno, mustahil bagi manusia untuk mengalahkan iblis emas dalam pertempuran lurus. Bukankah istana Velurium kuno sama-sama tidak berdaya, terlepas dari kekuatannya? Bagaimana generasi selanjutnya dapat mencapai apa yang tidak bisa dilakukan leluhurnya, ketika ia tidak memiliki warisan kuno mereka? Petik 2. Ironclad sangat mengakui kekuatan iblis emas dalam pertempuran, jadi setelah analisis yang cermat, kelalaian tampaknya merupakan satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk penghancuran mereka. Mereka pasti telah menjadi mangsa intrik manusia, atau memiliki beberapa kemampuan mereka yang tertahan. Kalau tidak, mereka terlalu ganas untuk gagal begitu spektakuler. Leonhard setuju dengan kesimpulannya, iblis emas merendahkan dan arogan tanpa paralel. Pasti menyebabkan kejatuhan mereka. Tapi bukankah kejatuhan mereka merupakan pukulan besar bagi ras kita? Iblis-iblis langit mengandalkan iblis-iblis emas dan Titan untuk menjadi ujung tombak serangan terhadap Winterdraw. Rencana itu sudah mati di dalam air sekarang. Petik 2. Mungkin iblis surgawi juga tidak menyukai kesombongan mereka. Siapa yang tahu jika mereka tidak memainkan peran dalam iblis emas yang kehancuran? Bahkan di satu suku, masih ada 9 yang tersisa, lebih dari cukup untuk berurusan dengan wilayah manusia. Ini hanya masalah konsolidasi suku dan kekuatan pemimpin kita. Petik 2. Itu tidak mungkin, Leonhard megap. Jika iblis surgawi benar-benar bersekongkol melawan jenis mereka sendiri, pikiran yang mengerikan. Suku iblis surgawi benar-benar menakutkan. Aku tidak mengatakan itu sengaja, tapi sengaja atau tidak, mereka menugaskan suku emas ke daerah berbahaya. Rencananya adalah mengadu domba mereka dengan wilayah manusia dan melemahkan para pembela manusia. Mungkin bahkan mereka tidak berharap iblis emas akan dihabiskan tanpa apapun untuk ditunjukkan padanya. Petik 2. Tidak masalah, lupakan saja. Mari kita urus urusan kita sendiri. Leonhard agak pucat, sedikit gentar dengan kemungkinan skema jahat iblis surgawi. Langkah kaki yang mendesak tiba-tiba terdengar di luar. Seorang petugas masuk dengan langkah cepat. Nenek moyang, berita buruk. Sesuatu terjadi pada Komandan Fei Yao. Petik 2. Apa? Kedua leluhur lelaki itu bangkit dari tempat duduk mereka, seringai meringis muncul di wajah mereka. Komandan Fei Yao adalah bawahan mereka yang paling dapat diandalkan. Meskipun belum berada di alam ilahi, ia adalah pembudidaya setengah dewa terkuat mereka, serta yang paling banyak akal dan terbaik dalam mengarahkan pasukan di antara para pembantu dekat mereka. Kehilangan dia akan menjadi pukulan besar bagi seluruh suku. Apa yang terjadi? Kata Ironclad dingin, matanya menjerit pembunuhan. Dia telah dibunuh, dan begitu mengerikan, gagap petugas yang pucat itu,
takut menatap leluhur langsung di mata, jelas menyadari bahwa berita itu akan membuat mereka berdua marah. Memang, keduanya mengenakan cemberut berbahaya saat mereka dengan cepat keluar dari tenda. Mayat komandan sudah tidak utuh lagi. Itu tampak seperti seseorang menginjak semangka dan menghancurkannya menjadi bubur. Saat melihat ini, amarah mendidih di dada kedua leluhur. Iblis-iblis, ini pasti ulah mereka. Leonhard berteriak dengan marah. Ini adalah hiburan favorit suku iblis Titan. Itu tidak mungkin orang lain. Saudara Daois, lihat dadanya. Hatinya hilang, iblis Titan suka memakan hati. Semua orang tahu itu. Petik 2. Menggertakkan giginya, mata Leonhard bersinar merah pekat, dia mengepalkan tangannya sampai mereka mulai retak. Emosinya jelas mengancam untuk menjadi lebih baik darinya, ia sangat perlu untuk melampiaskan energinya. Kalau saja dia bisa bergegas ke kamp iblis Titan dan membantai mereka semua sekarang. Tapi Ironclad tetap tenang dan tenang. Dia mengitari mayat dan mengamatinya dengan hati-hati sejenak. Dia tidak kehilangan rasionalitasnya meskipun murka. Tetapi tidak peduli berapa lama dia memeriksa keadaan kematian komandan, dia harus mengakui bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan pembunuhan yang mengerikan itu. Manusia, mereka mungkin bisa membunuh komandan, tetapi tidak dengan cara yang begitu kejam. Belum lagi, pembunuhan itu terjadi di wilayah monster iblis itu sendiri, namun tidak ada yang menangkapnya. Itu bukan prestasi berarti. Adakah yang sekuat ini di antara manusia? Meskipun komandan hanya satu langkah menjauh dari keilahian, tidak ada dewa biasa yang akan menjadi lawannya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia telah menyebabkan suara yang cukup untuk mengingatkan anggota sukunya. Tetapi semua orang, termasuk kedua leluhur, sangat tidak sadar. Apa artinya itu? Lawannya tangguh, dan tindakannya tiba-tiba dan luar biasa untuk membunuh korbannya dalam satu serangan. Tidak ada yang terlepas dari seni iblis-iblis Titan yang bisa membuat lubang sebesar ini di dada komandan. Semua petunjuk menunjuk ke suku iblis Titan. Saudari Daois, kita tidak tahan lagi. Ini tidak bisa ditoleransi. Bagaimana kita bisa menerima penghinaan terang-terangan ini berbaring? Leonhard dicap marah. Bukannya mereka tidak mau menuruti arahan iblis surgawi, tetapi iblis Titan telah melewati batas. Apakah itu unjuk kekuatan atau upaya intimidasi? Jadi bagaimana jika iblis Titan menunjukkan preferensi untuk penindasan tirani? Apakah itu berarti mereka tidak bisa menanggapi dengan cara lain? Wajah Ironclad menjadi gelap dan menyeramkan. Kumpulkan orang-orang kita. Para raksasa memiliki beberapa penjelasan yang harus dilakukan. Petik 2. Jika mereka tidak bereaksi setelah tamparan mencolok ke wajah, mereka akan kehilangan semua prestise dan berdiri di antara suku-suku. Chapter 2230, Demon Against Demon. Kamp iblis Titan agak tenang. Meskipun mereka penyelundup, mereka jelas akan menahan diri untuk tidak menyerang Flora sebelum iblis langit mengangguk. Mereka bertekad untuk mendapatkan sepotong daging yang berair ini, iblis monster tidak bisa membiarkan semuanya untuk mereka sendiri. Nenek moyang, berita buruk. Iblis monster menjadi gila karena suatu alasan. Mereka membawa seluruh kekuatan mereka dan mengepung perkemahan kami. Sebuah pesan rahasia sampai kedua leluhur-leluhur suku Titan itu. Keduanya memiliki bingkai besar dan menjulang seperti dua gunung kecil. Salah satu dari mereka memiliki kepala dan mata yang sangat besar sebesar lonceng perunggu, sementara yang lain memiliki wajah aneh yang dipenuhi dengan kutil kecil yang padat. Pemandangan itu cukup buruk untuk membuat seseorang menggigil pada pandangan pertama. Di antara mereka berdua, yang berkepala besar jelas memiliki status yang lebih tinggi. Kapan mereka menjadi sangat pemarah? Apakah mereka menentang perintah iblis surgawi? Petik 2. Kepala besar, bernama Forevater Oakhead, bertanya dengan terkejut, iblis monster tidak dikenal karena begitu berkepala panas. Nenek moyang berkutil berkotek. Hehe, mereka memintanya, jadi apapun yang terjadi adalah tanggung jawab mereka. Saudara Daois, kita bisa juga menghibur mereka dan mengajari mereka pelajaran yang baik, lalu gunakan kesempatan ini untuk mengambil Flora. Bagaimana menurut kamu? Tidak tergerak? Oakhead dengan muram berkata, saudaraku, mudah untuk menaklukkan Flora, tetapi untuk menghancurkan iblis-iblis monster dan merebut tanah suci mungkin bukan hal yang baik bagi kita, tidak peduli seberapa menarik kedengarannya. Bukan hal yang baik, apa maksudmu? Tanya leluhur berkutil itu dalam kebingungan, gagal membaca yang tersirat. Mengapa iblis surgawi mengizinkan kita untuk datang dengan tabrakan?
Karena mereka tidak ingin iblis monster itu sendiri mendapat manfaat dari sumber daya flora. Itu sebabnya mereka menutup mata, atau bahkan setuju secara diam-diam. Terus terang, ini permainan cek dan saldo. Petik 2. Jadi apa? Iblis berkutil itu masih kesulitan memahami. Jika kita menggantikan monster iblis, siapa yang tahu kalau kita tidak akan mewarisi kecemburuan iblis surgawi juga. Rekannya berkeringat dari kejut, dadanya mengencang ketika dia mengingat rumor baru-baru ini tentang iblis-iblis emas. Ayo pergi dan cari tahu apa sebenarnya sirkus ini. Oakhead tertawa dengan berani. Dia keluar dengan langkah besar, tubuhnya yang besar bergerak dengan semangat seekor harimau. Di luar kamp, iblis-iblis monster mengepung iblis-iblis titan dan berpose agresif. Mereka 3 kali lebih banyak, iblis titan tidak subur, dan cara budidaya mereka membutuhkan banyak sumber daya. Berbagai alasan bersekongkol untuk mencegah pertumbuhan populasi mereka. Kedua belah pihak berhadapan muka. Ketegangan di udara terasa jelas. Leonhard memperbaiki kedua nenek moyang iblis titan dengan tatapan yang sepertinya menyemburkan api dan bersumpah, Oakhead, Grimhead, kalian semua sudah gila. Aku sudah muak denganmu. Mari bertarung sampai mati hari ini dan mencari tahu siapa yang terkuat. Petik 2. Kemarahan jahat di wajahnya mengejutkan kedua leluhur titan iblis itu. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Apa, tidakkah kamu menunggu hari seperti ini? Ayo, ayo bertarung. Leonhard yang gelisah menyemprotkan air liur ke semua tempat. Dengan mengerutkan kening, Oakhead balas menatap Leonhard dengan matanya yang besar. Ironhard, kenapa kamu bertingkah di depanku? Ini adalah provokasi belaka. Aku bisa memesan pemberantasan sukumu hari ini. Aku akan dibenarkan secara luas bahkan jika kamu merengek ke iblis celestial. Petik 2. Membasmi. Leonhard tertawa marah. Hebat, cobalah. Kamu harus benar-benar berpikir bahwa iblis raksasa dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Juga gemetaran karena marah, Ironclad menggeram, Oakhead, orang lain mungkin takut dengan sukumu, tetapi bukan kami. Siapa kamu untuk bertindak begitu sombong? Petik 2. Oakhead terkekeh. Sombong, terus. Kamu tahu kebiasaan ras kita. Pencari penjaga, jangan beritahu aku bahwa kamu ingin menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Mengapa kamu menunggang kuda tinggi saat kamu menjadi penyelundup? Kami terus membuat konsesi, tetapi kamu terus meminta lebih. Bahkan kelinci akan menggigitnya kembali ketika terpojok. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Ironclad kesulitan mengendalikan emosinya. Potong omong kosong. Ludahkan saja apa yang kamu mau. Grimhead yang berkutil itu bahkan lebih tidak sabar. Karena monster iblis telah memulainya, dia merasa sepenuhnya berhak untuk mengalahkan mereka agar tunduk. Setelah itu, iblis titan akan berada dalam jangkauan hak mereka untuk menangkap flora dan mengambil sumber dayanya. Sikapnya yang tidak masuk akal tidak melakukan apapun untuk menenangkan kemarahan monster iblis itu, dan membuat suasana semakin kencang. Grimhead, kamu dan aku, mari kita bertarung 300 putaran. Apa kamu cukup jantan? Leonhard menantang dengan raungan. Haha, hanya apa yang kuharapkan. Grimhead bukan orang yang mundur. Oakhead, apakah kamu benar-benar sangat ingin memulai perselisihan internal? Ironclad menatap Oakhead dengan tatapan dingin. Yang terakhir mengangkat bahu. Kamu memulainya, jadi kamu bertanggung jawab atas apapun yang berasal dari itu. Leonhard tidak bisa lagi menahan diri dan menerkam Grimhead sebelum Ironclad bisa menjawab. Tabrakan antara dua leluhur menghasilkan dampak gempa bumi, menggelapkan langit dan menutupi bintang-bintang. Bentrokan aura yang intens mengangkat awan debu kolosal. Barisan pohon yang hancur tumbang di tanah. Iblis dari kedua kubu mundur dari jantung pertempuran. Mereka tidak ingin menjadi jaminan kerusakan. Dalam pertarungan tingkat ini, bahkan serangan sesat bisa membunuh pembudidaya biasa. Tidak ada yang mau menjadi korban tanpa disadari. Tidak ada jalan kembali saat pertempuran dimulai. Kemarahan di kedua sisi menyala seperti bubuk mesiu. Mata Oakhead juga sangat dingin. Old Monster Ironclad, karena kamu memintanya, rasakan kemarahan iblis titan. Ironclad sangat marah sehingga dia bisa muntah darah. Iblis monster jelas adalah korban di sini, tetapi para pembunuh sekarang menangis busuk. Sepertinya tidak pernah ada kesempatan untuk berunding dengan iblis titan untuk memulai.